Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun saat ini kita masih dihadapi dengan pandemi COVID-19, tapi Ibu harap semoga anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap semangat mengerjakan tugasnya, dan selalu jaga kebersihan serta kesehatan diri masing-masing ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden bangsa Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menjadi tanda berakhirnya masa penjajahan dan awal bagi bangsa Indonesia. Benar sekali, proklamasi kemerdekaan ini merupakan tanda bahwa Indonesia sudah lepas dari belenggu penjajahan. Nah, pada masa itu pula Indonesia mulai menata kehidupan baru tanpa campur tangan oleh penjajah. Nah, anak-anak perlu diketahui ya bahwa Indonesia itu mempunyai sejarah yang panjang, yang sangat berat dalam mencapai kemerdekaannya. Kemerdekaan yang kita raih, yang bangsa Indonesia dapatkan, itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi perlu perjuangan yang sangat-sangat besar yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita pada zaman dahulu. Nah, berbicara mengenai proklamasi, kita kembali harus mengingat tentang sejarah sebelum proklamasi ini digaungkan. Nah, kita ingat bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan ini disampaikan oleh Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda atau dari kaum muda ini membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal ini tentu bertujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, kaum muda ini terus mendesak Presiden Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda, tepat pada tanggal itu, 16 Agustus 1945, pada malam hari. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat, berkisar pukul 10 pagi, Presiden Soekarno membacakan isi dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tentunya pembacaan ini merupakan tanda bahwa Indonesia sudah melepaskan diri dari belenggu penjajahan oleh bangsa-bangsa penjajah. Nah, pada tanggal 17 Agustus ini 1945, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh Latif Hendradiningrat dan Suhut Sastrokusumo. Dan selanjutnya, upacara ini diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu mungkin sejarah singkat yang dapat Ibu sampaikan nih mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, kita akan bahas apa sih sebenarnya makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bagi bangsa Indonesia itu sendiri.
proklamasi ini menjadi sebuah pengakuan akan kemerdekaan bangsa Indonesia, menjadi sebuah pengakuan bahwa bangsa Indonesia sudah melepaskan diri dari pengaruh dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, bahkan Asia. Nah, Indonesia dalam meraih kemerdekaannya tentu melalui berbagai proses panjang, penuh perjuangan yang memilukan pertumpahan darah, bahkan air mata pun menjadi saksi betapa besar serta beratnya pengorbanan mereka untuk menggapai kemerdekaan bangsa ini. Apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Oke, langsung saja kita masuk, kita bahas ya secara tuntas. Baik, makna kemerdekaan yang pertama adalah proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita bahas di awal bahwasanya proklamasi ini merupakan puncak atau hal yang sangat mendasar yang benar-benar ingin diperjuangkan oleh para pahlawan agar Indonesia ini bisa berdaulat, Indonesia bisa terlepas dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa Eropa ataupun Asia. Nah, selanjutnya yang kedua, makna proklamasi bagi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah proklamasi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Nah, anak-anak kita tahu bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mencapai kemerdekaan yang adil dan berdaulat. Nah, melalui proklamasi ini, Indonesia menyatakan diri nih sebagai negara yang sudah bebas dari penjajahan. Indonesia menyatakan diri nih bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri sendiri, negara yang membentuk pemerintahan sendiri tanpa adanya tindakan atau aturan atau perintah dari bangsa-bangsa penjajah. Selanjutnya, yaitu proklamasi sebagai titik puncak perubahan dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, ini sama saja bahwa sebenarnya proklamasi merupakan puncaknya atau tujuan akhirnya dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, selama ini pertempuran-pertempuran yang sudah Indonesia lakukan itu merupakan usaha atau upaya bangsa Indonesia ini untuk mencapai tujuan mereka, yaitu ingin merdeka, ingin menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur, tanpa adanya campur tangan dari penjajahan-penjajahan. Nah, untuk itulah proklamasi ini diadakan. Proklamasi ini digaungkan kepada masyarakat, bahkan masyarakat internasional luar negeri, sehingga mereka mengetahui bahwasanya Indonesia sudah lepas dari pengaruh penjajahan. Oke, makna yang selanjutnya yaitu proklamasi menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, sudah jelas ya anak-anak, di mana ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia itu digaungkan, dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, ini menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terlepas dari yang namanya pengaruh, tekanan dari bangsa-bangsa penjajahan. Nah, di sini Indonesia mulai membentuk, menata, mengurus kehidupan negaranya secara pribadi tanpa adanya campur tangan dari bangsa penjajah. Nah, selanjutnya makna proklamasi sebagai titik awal bebasnya penderitaan rakyat mulai dari kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan hingga sistem kerja paksa. Oke, nah kita tahu bahwa pada masa zaman penjajahan bangsa Indonesia itu kehidupannya serba ditata, serba diatur oleh bangsa-bangsa penjajah. Mereka seperti contohnya bangsa kaum perempuan tidak bisa sekolah, kemudian kaum perempuan yang miskin tidak bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka memandang kasta bahwa yang mampu berteman dengan yang mampu, yang tidak mampu
maka tidak cocok untuk berteman dengan yang mampu. Nah, mereka juga mengalami ketidakbebasan. Mereka tidak bebas untuk mengekspresikan dirinya. Mereka tidak bebas untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Selanjutnya, kerja paksa. Sistem kerja paksa ini diterapkan pada zaman penjajahan Belanda pada masa VOC. Nah, mereka di sini dipaksa untuk kerja, terutama di bidang perkebunan rempah-rempah, tanpa digaji bahkan mungkin. Nah, melalui proklamasi kemerdekaan inilah bangsa Indonesia terlepas dari hal-hal itu. Bangsa Indonesia terlepas dari kesengsaraan akibat pemerintahan dari bangsa penjajah. Nah, makna proklamasi selanjutnya yaitu sebagai simbol yang menunjukkan martabat bangsa di hadapan masyarakat internasional. Kita ketahui nih, sebelum merdeka, status bangsa Indonesia itu masih dianggap sebagai bangsa jajahan. Negara jajahan biasanya dianggap rendah, biasanya dianggap remeh, karena mereka tidak memiliki hak apapun terhadap bangsanya. Mereka masih diatur, mereka masih terpaut pada aturan-aturan yang dibuat oleh bangsa penjajah. Namun, pandangan tersebut berubah setelah bangsa Indonesia ini berhasil memproklamasikan kemerdekaan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari penjajahan. Otomatis nih, Indonesia menjadi negara yang bebas dengan memiliki martabat yang sama dengan bangsa-bangsa yang merdeka lainnya. Selanjutnya, yaitu proklamasi sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, hal itu berarti bahwa setelah melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia ini bukan lagi sebagai bangsa yang terjajah, melainkan bangsa Indonesia sudah merdeka. Kemerdekaan itu membuat bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan keluar maupun ke dalam negeri. Nah, kedaulatan di sini apa sih maksudnya? Nah, maksud kedaulatan di sini adalah kekuasaan untuk mengatur urusan negara itu sendiri, baik urusan yang menyangkut dalam negeri maupun urusan yang menyangkut ke luar negeri. Sehingga kedaulatan ini telah diakui dan membuat bangsa Indonesia itu setara dengan bangsa-bangsa yang merdeka lainnya. Dan makna proklamasi yang terakhir merupakan bentuk pernyataan de facto bahwa Indonesia sudah bebas dan sudah merdeka. Nah, ini artinya apa sih? Pernyataan de facto. Nah, pernyataan de facto ini merupakan istilah yang berarti kenyataan atau fakta. Ini berarti bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan tentunya dapat dibuktikan secara nyata. Proklamasi ini menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar, menjadi bukti nyata kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Nah, seperti itu ya makna dari proklamasi. Nah, anak-anak, cukup sekian ya materi yang